Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Duyanti dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang kebudayaan tradisional Indonesia. Soal yang pertama adalah carilah bentuk kebudayaan tradisional Indonesia. 1. Upacara Tabuik. Upacara Tabuik merupakan salah satu tradisi tahunan di dalam masyarakat Pariaman. Upacara ini telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu dan diperkirakan telah ada sejak abad ke-19 Masehi. Upacara Tabuik merupakan bagian dari peringatan hari wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali, yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Sejarah mencatat Husain beserta keluarganya wafat dalam perang di padang Karbala. Tabuik sendiri diambil dari bahasa Arab tabut yang bermakna peti kayu. Nama tersebut mengacu pada legenda tentang kemunculan makhluk berwujud kuda, bersayap dan berkepala manusia yang disebut buraq. Legenda tersebut mengisahkan bahwa setelah wafatnya sang cucu Nabi, kotak kayu berisi potongan jenazah Husain diterbangkan ke langit oleh buraq. Berdasarkan legenda inilah, setiap tahun masyarakat Pariaman membuat tiruan dari buraq yang sedang mengusung tabut di punggungnya. 2. Tari piring. Tari piring adalah tarian adat yang berasal dari Minangkabau, tepatnya di Solo, Sumatera Barat. Diperkirakan, tarian ini telah ada sejak 800 tahun yang lalu. Pada zaman dahulu, tarian ini dilakukan sebagai ritual ucapan syukur kepada para dewa atas berkah hasil panen yang melimpah. Ketika melakukan upacara adat tersebut, masyarakat yang diwakili oleh para gadis akan membawa sesaji berupa makanan yang diletakkan di atas piring. Piring yang berisi makanan tersebut kemudian dibawa dengan gerakan-gerakan sesuai irama musik pengiringnya. Tarian ini kemudian semakin tersebar luas saat kerajaan Sriwijaya jatuh ke tangan Majapahit pada abad ke-16. Penyebaran tersebut dibawa oleh rakyat Sriwijaya yang melarikan diri ke negeri-negeri Melayu sekitarnya. Kemudian, setelah agama Islam masuk ke Minangkabau, tarian berubah fungsi dan tidak lagi ditujukan untuk memuja para dewa. Tari piring bertransformasi menjadi kesenian dan hiburan masyarakat, sehingga sering dipentaskan saat acara-acara adat Minangkabau. 2. Sebutkan potensi budaya sebagai pengembangan ekonomi kreatif. Daerah Minangkabau, Sumatera Barat sangat banyak menyimpan kebudayaan tradisional, bahkan sudah sampai ke mancanegara. Salah satunya adalah tari piring. Tari piring memiliki keunikan yaitu menggunakan alat bantu piring sebagai properti utamanya. Potensi budaya tradisional seperti ini digunakan untuk pengembangan ekonomi kreatif. Soal nomor 3. Apakah ada efek negatif dan positif virus COVID-19 terhadap potensi budaya tersebut? Ada. Efek negatifnya adalah para penari piring yang biasanya bekerja menampilkan sebuah karya kreativitasnya di panggung hiburan. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, pertunjukan kesenian yang menimbulkan kerumunan atau keramaian orang ditiadakan. 2. Bisa pendapatan daerah menurun karena warga negara asing tidak diperbolehkan untuk datang ke daerah-daerah yang memiliki keragaman budaya yang unik. Efek positif. 1. Dapat menghentikan laju perkembangan virus corona. Dengan tidak adanya kerumunan atau keramaian, maka kita dapat menghentikan laju perkembangan virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Duyanti dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana banjir. Yang pertama, pengertian mitigasi bencana banjir. Mitigasi bencana banjir adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana banjir, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana banjir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mitigasi bencana banjir sebelum bencana banjir. Yang pertama, menyimak informasi cuaca dan peringatan dini. Kita juga perlu memantau informasi cuaca untuk daerah sekitar tempat tinggal kita.
Informasi cuaca bisa kamu dapatkan melalui berita seperti televisi, media sosial seperti Google, dan lain-lainnya. Dan juga peringatan dini terhadap banjir biasanya dikeluarkan oleh badan pemerintah resmi setempat seperti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 2. Menyiapkan tas bencana siaga. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan sebelum menghadapi bencana banjir adalah menyiapkan tas siaga. Tas ini berisikan keperluan yang kamu butuhkan jika terkena bencana banjir. Gunakan tas punggung dengan muatan yang cukup besar, serta isi dengan barang-barang penting maupun yang berharga. 3. Menyelamatkan dokumen-dokumen berharga. Dokumen-dokumen penting menjadi perhatian utama saat adanya bencana alam, seperti banjir. Dokumen yang terbuat dari kertas akan sangat mudah hancur jika terkena air. 4. Menjaga kebersihan dan kelestarian di lingkungan. Hal yang paling mendasar untuk dilakukan sebelum banjir melanda adalah menjaga kebersihan dan kelestarian di lingkungan sekitarmu. Mulai dari membuang sampah di tempat yang seharusnya, membuat sumur resapan di halaman rumah, hingga membersihkan got atau saluran air dari sampah dan endapan lumpur. Selanjutnya adalah tindakan ketika banjir. Yang pertama, segera menuju ke tempat yang aman yang telah ditentukan oleh aparat yang berwenang. Jika air terus naik, kamu harus mengevakuasi diri ke tempat lain yang lebih aman. Selamatkan diri dan anggota keluarga yang lain. Jangan lupa untuk membawa tas siaga yang telah disiapkan sebelumnya. 2. Matikan alat-alat yang tersambung dengan aliran listrik. Segera matikan aliran listrik dari saklar utama saat banjir datang. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya konsleting listrik. Sebisa mungkin jauhi pula kabel-kabel listrik meski aliran sudah dipadamkan. 3. Selalu berhati-hati. Saat terkena banjir, sangat diharapkan untuk selalu berhati-hati. Hindari berjalan di saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. 4. Jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir. Apabila air mulai naik, abaikan mobil dan keluarlah ke tempat yang lebih tinggi. Apabila hal ini tidak dilakukan, Anda dan mobil dapat tersapu arus banjir dengan cepat. 5. Jangan panik. Saat kamu berada di tengah kepungan air, usahakan agar tidak panik. Walaupun hal ini sulit dilakukan, namun bersikap gegabah dan panik akan semakin menyulitkan situasi. Usahakan untuk tenang dan tetap berpikir jernih. 6. Hubungi dinas bencana. Jika air terus meninggi dalam waktu singkat sedangkan kamu masih belum mengungsi, jangan ragu untuk menghubungi instansi terkait penanggulangan bencana. Hubungi RT, RW, kelurahan atau BNBP, Badan Nasional Penanggulangan Bencana di wilayah kamu untuk meminta bantuan tim evakuasi. Jika sulit untuk menghubungi petugas berwenang, manfaatkan aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp dan juga media sosial seperti Instagram untuk mencari bantuan. Tindakan setelah banjir. 1. Membersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah. Kalau untuk yang satu ini, pasti kalian semua sudah pasti melakukannya, karena hal ini adalah yang paling utama dan penting ketika banjir sudah surut. Perabotan rumah yang sudah berantakan dan sekiranya masih bisa digunakan, bisa segera bersihkan dengan benar supaya tidak meninggalkan bakteri. Jika kamu harus membersihkan rumah dalam keadaan tidak ada listrik, maka kamu bisa memanfaatkan senter atau penerangan tanpa listrik yang bisa sangat membantu. 2. Gunakan selalu alas kaki. Ketika dalam kondisi seperti ini, usahakan untuk selalu menggunakan alas kaki, karena kamu tentu harus waspada dengan binatang-binatang berbahaya seperti lintah, ular, serta benda-benda tajam lainnya yang terbawa banjir. 3. Cek kualitas air. Air bersih menjadi salah satu komponen penting dalam rumah yang sulit didapatkan ketika banjir melanda. Maka dari itu, ketika banjir telah surut, kamu perlu mengecek kualitas air yang ada di rumah, baik air kran maupun untuk air dengan penggunaan shower.
Kamu bisa menggunakan alat ukur kualitas air untuk mendeteksi apakah air mengandung bahan berbahaya karena terkontaminasi banjir. 4. Mengecek peralatan elektronik. Setelah banjir melanda, pastinya banyak di antara kamu yang peralatan elektroniknya rusak karena terendam banjir. Maka dari itu, kamu bisa mulai mengecek kondisinya apakah masih layak pakai. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.